Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Di video kali ini Mas Eka mau berbagi informasi cara pemilihan sekolah di jalur afirmasi. Karena mungkin juga masih banyak yang bingung ya. Atau tidak menonton di video-video sebelumnya. Atau baru menemukan channelnya Mas Eka gitu ya. Nah, kalau yang baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi. Dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, bagaimana sih cara untuk melakukan pemilihan sekolah di jalur afirmasi? Kalau di video sebelumnya nih ya, jadi Mas Eka ingatkan terlebih dahulu ya bahwa video ini adalah video dari rangkaian PPDB ya. Jadi silakan disimak di video-video sebelumnya ya agar informasinya nyambung, tidak terputus ya. Di video sebelumnya itu Mas Eka sudah membahas cara cek jalur afirmasinya seperti apa. Kemudian di jauh beberapa minggu yang lalunya itu Mas Eka juga sudah membahas jalur afirmasinya itu seperti apa, seleksinya seperti apa, jadwalnya seperti apa, kemudian kriterianya seperti apa, eee, calon peserta didik yang bagaimana yang bisa melakukan afirmasi itu sudah dibahas di video sebelumnya, jadi silakan disimak. Nah, di video kali ini adalah cara memilih sekolah. Sebenarnya cara memilih sekolahnya hampir sama seperti cara memilih sekolah, di jalur-jalur, sebelumnya. Nah, tapi mungkin para warga banyak yang, lupa ataupun baru ya, baru baru menemukan channelnya Mas Eka ataupun baru mau memilih sekolah di jalur afirmasi ini. Berikut, tutorial cara memilih jalur atau cara memilih sekolah di jalur afirmasi. Ya, cara pilih sekolah jalur afirmasi. Mungkin banyak para warga yang sudah mengecek ya di jalur afirmasinya ternyata memang terdaftar sebagai peserta atau terdaftar sebagai peserta dari jalur afirmasi ya. Jadi bisa memilih di jalur afirmasi ini. Nah, kalau yang sudah mengecek di jalur afirmasinya dan ternyata terdaftar, maka para warga sekolah bisa memilih sekolah. Bagaimana cara memilih sekolahnya nih ya? Yuk kita langsung bahas saja. Pertama yang pasti adalah, para warga sekolah masuk dulu ke website-nya, sama seperti biasa website PPDB ya, pilih jalurnya sesuai dengan, jenjangnya masing-masing dan di jadwalnya yang sudah ditentukan. Kalau misalkan kayak SD berarti kan, DTKS ya afirmasinya, mulai hari Senin nanti tanggal 19 Juni 2023. Kemudian juga SMP ada jalur afirmasinya yaitu KJP dan DTKS dan lain-lainnya ya. Kemudian SMA juga demikian dan SMK juga demikian. Silakan, pilih jenjangnya terlebih dahulu kemudian masuk ke jalurnya. Ingat ya, di sini jangan sampai salah. Kalau misalkan di sini saja sudah salah, maka nanti pemilihan sekolahnya pun akan salah. Jadi pastikan benar-benar jalur afirmasi itu dipilih di jenjangnya yang ingin dituju. Jangan sampai seperti di tahap sebelumnya atau di jalur sebelumnya, itu ternyata banyak yang salah gitu ya. Salahnya apa? Salah pilih sekolah lah, salah pilih jalur, dan itu baru ngeh ketika sudah dipilih. Nah, kalau sudah dipilih, maka tidak bisa dibatalkan gitu ya. Jadi pastikan, jenjangnya sudah benar dan jalurnya sudah benar, yaitu jalur afirmasi ya. Dibaca, benar-benar dibaca, teliti, nggak usah buru-buru karena, waktu mendaftar itu faktor terakhir atau filter terakhir dari seleksinya. Jadi nggak perlu buru-buru juga gitu, dulu nggak usah lah gitu ya. Karena itu hanya, bagian kecil di belakang kalau misalkan, semuanya sudah sama gitu ya. Oke langsung next. Nah, ketika sudah memilih, jalurnya di sini Mas Eka akan contohkan untuk jenjang SMP di jalur, afirmasi ya. Nah, di jalur afirmasinya itu di sini ada KJP Plus, Mitra Transjakarta, KPJ, PIP, kemudian, terdaftar dalam DTKS ya. Nah, tampilannya nanti seperti ini, di sini jelas ya bacaannya pendaftaran KJP Plus, garis miring Mitra Transjakarta, garis miring KPJ, garis miring PIP yang terdaftar dalam DTKS. Nah, pertanyaannya adalah ketika para warga mengecek di, jalur afirmasinya, ternyata Mas Eka, saya di status afirmasinya saya sudah ngecek tuh, sudah melihat di video Mas Eka sebelumnya. Di situ saya cuma tertulis, KJP aja tuh gitu kan, tidak ada DTKS yang begitu masuk. Masuk, karena itu sudah, masuk di dalam status afirmasinya gitu kan. Perkara dia begitu ngecek di DTKS ternyata tidak terdaftar dan lain-lainnya, itu di luar dari, ketentuan gitu ya, maksudnya di luar dari kebijakan yang ini. Karena ketika waktu sosialisasi pun ketika ditanya, "Bagaimana cara kita mengetahui kalau, calon peserta didik ini ternyata terdaftar di DTKS?" Sementara ngecek di Siladunya nggak muncul atau di DTKS-nya nggak muncul, tapi tiba-tiba dia masuk sebagai penerima afirmasi. Nah,
Untuk memastikannya lebih baik ditanya ke pendamping sosial di kelurahannya masing-masing. Nah, kalau misalkan, besok hari Kamis atau hari Jumat ya, atau 2 hari atau 3 hari sebelumnya, karena ini kan jatuhnya nanti di weekend nih ya. Kalau misalkan, mendaftarnya di hari Senin, nanyanya kan nggak mungkin di hari Senin juga gitu. Lebih baik dicek dulu dari sekarang, kalau memang tertera di web atau bukan di web, tertera di jalur, afirmasinya dan di situ di akunnya tertera masuk sebagai jalur afirmasi, ya udah berarti itu bisa keterima gitu seperti yang sudah Mas Eka jelaskan di jalur, cara melihat jalur afirmasinya di video sebelumnya ya. Jadi, nggak usah bingung kalau misalkan para warga cuma memiliki KJP aja, tertulisnya di situ walaupun tidak menerima KJP di 2023 ini, tapi di jalur afirmasinya tertulis, ya udah berarti alhamdulillah itu rezekinya. Begitu juga misalkan yang PIP ataupun yang hanya DTKS saja gitu kan. Intinya dari salah satu ini ketika, di web PPDB atau di akun PPDB-nya tertera sebagai status afirmasinya, maka bisa melakukan pendaftaran. Nah, ketika bisa melakukan pendaftaran, caranya tinggal masuk ke jalurnya, kemudian pilih daftar, login sama ya di sini ya di bawah jangan diaktifasi lagi ya. Jadi mungkin banyak para warga juga bingung, apakah harus aktifasi lagi? Nggak perlu, aktifasi hanya cukup sekali dan pembuatan akun hanya cukup sekali. Selebihnya tinggal login menggunakan password. Ketika lupa password, maka minta reset ke sekolah terdekat atau posko sekolah terdekat. Oke, next ya. Nah, ketika, sudah seperti ini nanti para warga tinggal login ya. Ketika login, tampilannya akan seperti ini, seperti biasa masukkan nomor peserta dan password-nya ya. Kemudian, masukkan juga kode keamanannya, kemudian langsung login, ketika sudah login maka tampilannya akan seperti berikut ini. Kalau memang dia terdaftar sebagai, peserta afirmasi seperti ini ya, di sini akan ada ya, status afirmasinya KJP, PIP, DTKS. Nah, ini lengkap nih tiga-tiganya. Bahkan kalau ada mungkin para warga yang cuma KJP-nya aja atau PIP-nya aja atau DTKS-nya aja salah satu dari itu, selama dia ada tertera di situ dia bisa pilih sekolah. Nah, ketika seperti ini, nanti ada tombol seperti ini ya, tombol pilih sekolah itu diklik pilih sekolah. Setelah pilih sekolah, nanti para warga akan dibawa tampilannya seperti ini. Nah, di sini Mas Eka perlu ingatkan kembali ya, ketika pilih tambah sekolah, maksimalkan pilihan 3 minimal satu. Pilih nih, tek ya, klik dipilih satu. Itu udah milih satu sekolah, jangan langsung dilanjutkan. Kalau mau memilih lagi, maka klik lagi tambah, ya, pilih lagi sekolahnya. Kemudian kalau sudah oke, kemudian pengen nambah lagi yang ketiga, klik pilih lagi baru tambah sekolahnya lagi. Jangan baru satu klik ya, kemudian langsung lanjut, maka dia terhitungnya hanya satu gitu kan. Ini banyak nih yang di, jalur kemarin banyak yang protes, "Kok saya nggak bisa milih 3 ya, padahal maksimal 3?" Ya karena dia, milih sekolah satu kemudian langsung lanjut. Nah itu jangan seperti itu ya. Jadi kalau memang mau 3 ya pilih 3, kalau mau satu ya satu gitu. Kalau saran Mas Eka sih ya udah pilih satu aja, dipantau misalkan, apa namanya, terlempar, ya pilih lagi, ya daripada 3 nanti nggak sreg mungkin pilihan kedua atau pilihan ketiganya terus ngedumel lagi kan pusing ya. Oke lanjut, kalau sudah ini dilanjutkan kemudian nanti, tampilannya akan seperti ini. Ini masih saya contohkan tadi di jenjang, SMP walaupun di sini nanti daftarnya kok tadi SMP, yang muncul SMA, ya ini contoh gitu ya. Nanti di sini nama-nama SMP yang muncul sama seperti pemilihan sekolah, di jalur sebelumnya. Dipilih, kalau sudah dipilih misalkan mau 3 mau satu mau 2 boleh, itu maksimal 3 minimal, 1. Nah, kalau sudah dipilih seperti ini baru diklik lanjutkan ya. Ketika sudah klik lanjutkan, para warga sekolah nanti akan dapat notif seperti ini peringatan ya. Jadi benar-benar dibaca, kalau memang nggak mau diambil sekolahnya jangan dipilih, di-cancel ya, di-delete. Jadi kalau misalkan mau pilih satu ya satu aja, jangan sampai nanti, "Oh ini saya udah pilih nih 3 ternyata pilihan pertama kepental, pilihan kedua terpental, yang nyangkut di pilihan ketiga, dia tidak sreg, terus ngedumel pengen, "Oh ini kenapa, nggak dibalikin gitu, ini kenapa nggak bisa dibatalin?" Ya kan ini udah diingetin nih, ya kan. Tuh peringatan ya, seleksi pilihan Anda adalah itu. Berarti kalau misalkan udah klik oke, kita udah diingatkan berarti kita setuju, ya udah dilanjut, kalau misalkan enggak dibatalin gitu ya. Jadi benar-benar dibaca nih, karena setelah nanti dipilih, dia tidak bisa lagi dirubah, ya itu kuncinya. Oke next, kemudian itu diingatkan sekali, terus kemudian nanti muncul data seperti ini lagi, diingatkan lagi yang kedua kalinya, ya kan. Pilihan sekolah Anda dibaca ya, kalau memang tidak ya dibalik, kalau misalkan iya dilanjutkan gitu kan. Apakah Anda setuju? Diklik setuju, itu 2 kali. Kemudian setelah itu klik lanjut, ini yang ketiganya, diingatin lagi, yakin Anda memilih pilihan sekolah, berikut ya, dibaca lagi.
Kalau memang sudah yakin diklik, kalau nggak yakin di-cancel, dipilih lagi sekolah yang lain gitu kan. Jangan sampai nanti udah diambil terus nggak keterima atau nggak sesuai pilihannya ngedumel. Ini klik oke, kalau sudah maka, cetak bukti pendaftarannya. Nah, kalau sudah nyampe di sini berarti pilihan sekolah di jalur afirmasi sudah selesai. Jadi kurang lebih seperti itu para warga sekolah, untuk cara memilih sekolah di jalur afirmasi. Ingat sekali lagi, jangan sampai pilihan sekolahnya nanti, yang tidak diinginkan. Artinya ya udah pilih sekolah yang benar-benar pengen pengen diambil gitu, jangan sampai nanti nggak diinginkan tapi ternyata keterima, terus nggak bisa dibatalkan, ngedumel sendiri, pusing sendiri, rungsing sendiri, akhirnya jalanin PPDB-nya setengah-setengah atau mau masuk sekolahnya jadi males-malesan, gitu ya. Oke, itu tadi cara memilih sekolah di jalur afirmasi gampang ya. Kalau yang, sudah memilih di jalur zonasi maupun di jalur-jalur sebelumnya udah nggak aneh lagi lah, caranya hampir sama, mekanismenya juga hampir sama, cuma dari seleksinya aja nanti yang berubah. Jadi seperti itu para warga sekolah, untuk pemilihan sekolahnya. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu para warga sekolah yang sedang bingung, sedang, mencari-cari informasi seputaran tentang PPDB. Silakan bagikan ke warga sekolah lainnya ya, agar para warga sekolah lainnya juga bisa mendapatkan informasi yang sama ketika para warga sekolah lainnya itu sedang bingung ya, mendapatkan informasi seperti ini. Alhamdulillah tercerahkan seperti itu ya, walaupun informasi dari Mas Eka adalah sedikit gitu ya. Mungkin di luaran sana ada yang lebih pintar lagi, ada yang lebih, memahami lagi tentang juknisnya dan konsep-konsepnya, ya Mas Eka hanya bisa berbagi sedikit saja. Mas Eka rasa cukup, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.